Selamat datang kembali di channel Net Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga beberapa saham yang hari ini ada beberapa saham kena rebalancing seperti Agro yang saya punya, terus Asri juga ya, saya punya Asri itu kena rebalancing hari ini, rebalancing FTSE dan juga Brand ya. Brand hari ini nggak jadi masuk FTSE karena free float langsung ARB ya. Tapi minggu depan harusnya menarik. Tapi disclaimer ya. Lanjut, kita hari ini saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup dalam koreksi 2,05% ke harga 7.743 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 19,8 triliun karena hari ini rebalancing. Langsung saja ke tekniknya. IHSG hari ini ada rebalancing, tapi gimana kondisi IHSG? Kalau pandangan saya, selama di atas 7.700 masih aman. Kemungkinan besar gambarannya minggu depan itu masih akan sideways. Intinya minggu depan itu ya maksimal sideways. Untuk all time high sepertinya susah. Karena ya itu IHSG ini sudah naik tinggi. Ya masa sih nggak ada koreksinya? Ya walaupun banyak analis bilang pemotongan suku bunga itu 0,5 basis point itu bisa menjadi sentimen inflow ke emerging market. Tapi ya secara teknikal IHSG kita juga dilihat loh, sudah naik tinggi. Masa sih naik digas lagi? Ya mungkin aja. Tapi kita lihat ke depannya ya. Untuk IHSG saat ini tetap masih ya mudah-mudahan bertahan. Cuman memang minggu depan kalau saya lihat ya, disclaimer ini analisa juga bisa salah. Sering juga kan dibilang salah analisa saya, itu yang penting kita bagaimana kondisi portfolio. Jadi minggu depan Senin itu kemungkinan besar masih ada teknik rebound karena hari ini di markdown karena ada rebalancing FTSE. Brand juga ARB tadi ya. Jadi minggu depan ada teknik rebound tapi ya sideways. Pokoknya hati-hati kalau dijebol 7.700 tutup di bawah itu sangat mungkin swing low, tapi maksimal kalau pandangan saya maksimal tuh 7.380 7.400 IHSG. Saham pertama ICE yang ditutup di harga 5.225 terkoreksi 0,94%. Langsung saja ke tekniknya. ICE sama, ICE ini kemungkinan besar sudah saatnya untuk sideways dan potensi turun ya. Disclaimer, kalaupun masih ada tarikan minggu depan itu maksimal 5.400 dan tetap pandangannya untuk ICE ya siap-siap koreksi lah. Kita nggak tahu kapan, minggu depan kah atau akhir bulan. Pokoknya 2 minggu ke depan ya. Ya minggu depan tuh minggu terakhir kemungkinan besar ya selesai di 27 September itu. Kalau dia tutup di bawah 5.000 ya siap-siap koreksi dulu. 4.600 maksimal ICE turunnya. Lanjut auto yang ditutup di harga 2.340 menguat 1,73%. Auto bagus, masih bisa naik ya. Jadi minggu depan akan uji 2.400-nya dulu karena Bapak Ibu perhatikan. Time frame weekly-nya bagus, volume meningkat. Sebenarnya teknikalnya bagus, volume juga bagus. Kalaupun turun ya, kita turunin aja nih. Kalau melihat secara time frame weekly itu maksimal 2.000 ya. Jadi kalau dia turun 15% itu biasa. Gak masalah. Malah kesempatan Bapak Ibu yang nyangkut tinggal approach down. Itu kemungkinan besar nanti auto ini di time frame weekly-nya membentuk pola cup and handle. Jadi kalau benar ada swing low, ada koreksinya IHSG di akhir bulan atau awal Oktober, itu ya nge-swing bawah aja. Terus siap-siap swing atas dan mungkin nanti itu ya setelah dia tembus 2.400 tuh web 3. Bisa jadi loh. Ya, ini web satunya. Kenapa itu bisa dibilang web 1? Karena dia sudah mematahkan trend. Terus nanti mungkin web 2, web 2 2000, habis itu web 3. Web 3 itu ya 2800-an, 3000. Mudah-mudahan auto. Kita perhatikan minggu nanti. Lanjut, IMAS yang ditutup di harga 1.345 menguat 0,74%. IMAS belum kemana-mana. Jadi gimana nih IMAS saat ini? IMAS masih bisa rebound, tapi Bapak Ibu perhatikan dia 4 minggu terus naik dan ekornya panjang. Biasanya seperti ini, tiba-tiba minggu depan itu naik sedikit, pancing retail terus siap-siap turun ya.
Kemana turunannya kira-kira untuk emas ini kalau terjadi swing low maksimal 1220, 1200. Itu maksimalnya ya. Dia palingan kalau memang ada swing low nantinya ya EMA 200-nya diuji dan support kuat semenjak Desember 2023. Itu dan pandangan saya emas ini nggak kemana-mana. Dia sideways. Downtrend lanjut sepertinya nggak. Tetap akan dijaga di 1200 kalau emas ada koreksi nantinya. Kita lihat tahun ini. Mudah-mudahan tembus 1500 atau 1400-nya minimal di pertengahan Oktober atau di akhir Oktober nanti. Kita lihat emas. Lanjut IMJS yang ditutup di harga 204 menguat 0,9%. IMJS disupport 200 tuh support minor. Support kuatnya kalau ke 140 sepertinya enggak. Nih saya gambar ulang. Ini ada neckline 170 ya, itulah maksimal koreksinya. Kalau pandangan saya koreksinya 170-an aja. Tetap emas akan mempertahankan resisten kuatnya di 175, 174 itu. Ya, jadi kalau ada swing low ya nggak masalah. Sekarang supportnya itu ada di 200, itu harus dijaga. Kalau minggu depan tutup di bawah 200, kemungkinan besar selesai koreksi dulu. Tren jangka pendeknya koreksi dulu. Mudah-mudahan maksimal sampai 170 aja ya. Jadi koreksinya mungkin 15%. Ya coba hitung. 14 ya ideal lah. Kita lihat untuk EMJS. Lanjut. MPMX yang ditutup di harga 1040 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. MPMX kemungkinan besar minggu depan swing low mulai turun. Hati-hati kalau dia jebol 1000 itu 98 arahnya mana? 940, 920. Tapi nggak masalah untuk MPMX. Ambil aja. Kalau dia ke 950, 960, cicil sampai 920. Simpan sampai akhir tahun atau sampai tahun depan dia bagi dividen. Dividennya ini dividen tahun ini ditutupnya tahun ini juga. Lihat nanti setelah koreksinya untuk MPMX. Itu aja. Lanjut. GJTL yang ditutup di harga 1275 terkoreksi 0,39%. GJTL saat ini sangat rawan, lebih condong turun ya. Pokoknya ingat 1250 itu support minor, turun dari itu EMA 200 arahnya. Kemungkinan besar 1100 ya. Kalau ditanya nanti pas besok ternyata rebound Senin ya. Jadi ada yang komen nanti meleset lagi analisanya. Ya kalaupun dia Senin atau minggu depan rebound itu maksimal 1340. Kalau pandangan saya silahkan tulis di kolom komentar. Kalau analisa saya salah bilang meleset lagi gitu aja. Ya biar rame traffic di videonya. Ya ini ingat yang saya bilang ya. Kalaupun rebound GJTL minggu depan gak lebih dari 1340. Dan kalau dia tutup di bawah 1250 minggu depan sangat mungkin berpeluang turun sampai maksimal. Ya maksimal koreksinya EMA 200-nya di 1100 1140 GJTL. Itu aja. Lanjut. Ada Bird yang ditutup di 1950 menguat 2,9%. Langsung saja ke tekniknya Bird. Bagus, volume bagus. 2000 minggu depan. Kalau kondisi seperti ini 2000 berani beli ya silahkan. Kalau Bapak Ibu mau ambil profit pendek mungkin 2,5%. Targetnya 2000 minggu depan. Disentuh lewat enggaknya kita lihat. Karena Bapak Ibu perhatikan volume meningkat, MACD juga meningkat, Golden Cross Market di atasnya juga meningkat. Seharusnya time frame weekly-nya 2000 disentuh, setelah itu koreksi sangat mungkin. Ya tetap kepentok akan susah menembus 2000-nya. Lanjut. Cepin yang ditutup di harga 5000 terkoreksi 0,9%. Rebound ya dari 4800, tapi kemungkinan besar melihat kondisi IHSG seperti sekarang dia itu kemungkinan besar tetap kepentok di 5150-nya. Kita lihat ya untuk Cepin, tapi kalau Bapak Ibu mau simpan jangka menengah, simpan aja Cepin sampai akhir tahun. Bapak Ibu yang nyangkut di 5500 5400 average down kalau Cepin kembali turun di bawah 4800, habis itu average down maksimal di 4400. Kalau bingung cara average down yang lebih detail, Bapak Ibu bisa join di grup komunitas YouTube. Pilih yang Pro Trader. Gabung di sebelah tanda lonceng ada tulisan gabung, pilih yang Pro Trader. Nanti Bapak Ibu masuk menu playlist. Habis itu video komunitas,
cara average down saham-saham berfundamental bagus. Nanti ketemu di situ ada caranya dan menggunakan stock bid. Ya, untuk indikatornya Bapak Ibu bisa lihat di mana titik-titik harga yang Bapak Ibu bisa average down. Ya, dan berapa kali bisa average down di video itu sangat jelas. Kalau tertarik langsung join. Ya, nggak nyampe 1 cup kopi Starbucks harganya. Bapak Ibu dapat insight yang cukup bagus untuk Bapak Ibu. Ini tapi khusus saham-saham fundamental bagus ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai itu selama Bapak Ibu coba berinvestasi ataupun trading. Ya, untuk cepin. Minggu depan mungkin bisa naik tapi terbatas. Lanjut, Japa yang ditutup di harga 1560 menguat 0,97%. Langsung saja ke tekniknya. Japa sideways, volume besar. Tapi kalau pandangan saya tetap dia ini lagi dalam pembentukan koreksi ABC-nya. Jadi C-nya itu bisa sampai 1350. Pokoknya ini aja, kalau Bapak Ibu punya dan yakin ini rebound minggu depan, ada potensi rebound kalau market mendukung besok Senin itu bisa rebound minggu depan, tapi mungkin maksimal 1620. Kita lihat ya. Dan setelah itu ya tetap gambaran saya karena ISG ini rawan koreksi, tetap harus jaga-jaga koreksinya. Kalaupun nggak pakai stop loss tinggal average down. Tapi disclaimer, Japa. Lanjut, main yang ditutup di harga 825 menguat 0,6%. Main cukup bagus, tapi ini masih gambaran saya supportnya ada 700 dengan 625. Saat ini masih bagus di atas 800, cuman secara teknikal kurang, ya volumenya kurang bagus, kurang kuat, dan MACD-nya memang golden cross. Time frame weekly-nya coba lihat dulu. Time frame weekly-nya lihat Bapak Ibu, dia rebound 2 minggu dengan volume sangat tipis. Dan kecenderungannya kalau pandangan saya lebih bagus main itu koreksi dulu. Kalau ISG koreksi dulu, kesempatan kita dapat harga murah. Nawar aja dulu. Siapa tahu dikasih di 725, 700, 680. Kalau pandangan saya ya harusnya nggak lebih dari 700, tapi maksimal EMA 200-nya di 620, 650. Main swing low-nya habis itu ya web 3 harusnya tembus 1000. Tembus 900. Web satunya aja panjang. Web 2 swing low, nanti web 3 tembus 900. Nah, menarik kan? Menarik untuk main. Tapi time frame-nya lebih lama. Mudah-mudahan akhir tahun. Mendekati ya, pokoknya 2-3 bulan ke depan. Main. Lanjut, SMGR yang ditutup di harga 3910 menguat 0,51%. Langsung saja ke tekniknya. SMGR belum saatnya, lebih cenderung turun. Dia akan menguji supportnya 3.750. Habis itu ya maksimal 3.400. Ya, kalaupun turun paling 10% lagi. Tinggal average down kalau Bapak Ibu minat. Gambarannya masih sama untuk SMGR ini. Kalau ISG koreksi dia sideways. Sideways apa? Berarti dia akan turun dulu. Kalau ISG reversal, bullish lagi, dia rebound. Tahun ini mudah-mudahan tembus 4.200. Kalau pandangan saya ada potensi tembus tahun ini. Tinggal tunggu waktu. Ya, kita lihat 3 bulan ke depan. SMGR. Saham selanjutnya INTP yang ditutup di harga 6.900 menguat 1,09%. INTP juga sepertinya teknik rebound biasa. Walaupun dia membentuk higher low, tapi kita lihat tembus nggak 7.000-nya minggu depan. Ya, gambaran saya tetap sama, hati-hati. Kalau INTP minggu depan jebol 6.750. Kalau dia bisa rebound minggu depan cuan bungkus. Kalau pandangan saya maksimal kalaupun tembus 7.000 ya 7.250-an. Itu siap-siap menurut saya mending profit taking kalau dia ada di 7.200-an. Kalau bisa naik ke situ atau ya cuan bungkus naik 3% atau naik 2% bungkus ya silakan. Dan hati-hati kalau dia jebol 6.750 INTP. Lanjut saham terakhir SMBR yang ditutup di harga 240 sama menguat 1,69%. Langsung saja ke tekniknya SMBR. Waduh, ini sih kalaupun rebound 250 aja maksimal. Dan kemana arahnya? Sudah kelihatan dia sudah jauh turun dari support 250 ya, sempat ke 234 ya. Dead cat but naik sebentar mungkin minggu depan. Tetap arahnya turun 200 tapi harusnya dijaga ya, kemungkinan besar juga bisa nggak nyampe 200, mungkin 220 aja udah mantul. Tapi ya trennya gimana SMBR? Menarik, tahun ini tetap akan menarik. Kita lihat kalau dia habis ISG koreksi nanti
dia tembus EMA 200-nya, valid breakout. Siap-siap uptrend lagi untuk SMBR. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.